Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoindong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Allah kita akan bekerja sejauh kesiapan kita untuk bekerja dan berserah kepadanya. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah hanya akan menolong orang-orang yang mau menolong dirinya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memang kalau sampai kalimat ini bisa banyak penafsiran. Sebagian akan berkata, loh kalau begitu Tuhan itu tergantung kita dong. Berarti saya kunci segala-galanya, bukan Tuhan. Saya berbuat baru Tuhan mau bertindak. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukan sejauh itu. Tetapi juga harus kita pahami bahwa Allah kita tidak mau menjadikan kita orang-orang yang manja misalnya, orang-orang yang cengeng misalnya, ya kan. Allah nggak mau jadikan kita orang-orang yang malas misalnya, ya kan. Meskipun kita nggak buat apa-apa, Tuhan berkati. Wah, ini bahaya saudara-saudara. Tuhan tidak akan memberkati orang-orang yang tidak mau menolong dirinya. Tuhan tidak mau menolong orang-orang yang juga tidak mau berbuat sesuatu buat dirinya. Jadi kalau dia mau bertindak, dia mau berbuat sesuatu, Allah akan bertindak. Kita ambil kisah tentang anak bungsu itu misalnya. Bapak menanti tapi Bapak tidak mencari. Kenapa Bapak tidak mencari? Loh, kalau begitu bagaimana dengan perumpamaan domba yang hilang? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini menarik untuk kita hubungkan. Di satu sisi dikatakan yang 99 ditinggalkan, yang satu dicari. Tetapi anak tidak dicari. Artinya apa? Kalau itu domba, ya kan, hilang, Tuhan cari. Tapi kalau itu sudah menjadi anak, hilang, Tuhan tidak cari. Kenapa Tuhan tidak cari? Sebagai anak dia harus punya tanggung jawab. Domba belum mengerti, tapi kalau sudah menjadi anak, berarti Tuhan tidak cari, Tuhan tunggu. Tapi waktu anak itu mau berbalik, waktu anak itu ada usaha, waktu anak itu ada tindakan, ada sesuatu yang dia kerjakan, ada sesuatu yang dia serahkan, dia mau berbalik, datang, apa yang terjadi? Bapak langsung merangkulnya, Bapak buat pesta besar. Artinya waktu kita siap untuk berbuat sesuatu, Allah mengerjakan segala sesuatunya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang penglihatan ketiga, yaitu penglihatan tentang tali ukuran. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sudah saya jelaskan bahwa Allah kita bekerja sejauh kesiapan kita untuk bekerja dan berserah kepadanya. Namun persoalannya yang terjadi seringkali kita mau Allah mengerjakan segalanya bagi kita, sementara kita tidak mau berbuat apa-apa. Kita selalu bilang, ya Tuhan saya kan gak mampu, Tuhan saya kan gak sanggup. Nah, Allah kita adalah Allah yang tidak main-main. Dia mengukur segala usaha, segala jerih payah kita, serta penyerahan kita, kemudian membalas kepada kita dengan balasan yang setimpal, kata Alkitab. Haleluya. Nah, itu akan kita pelajari jadi dalam program ini, dalam pembahasan kita tentang penglihatan ketiga, yaitu tali ukuran. Kita mau sama-sama lihat Sakaria pasal yang kedua. Sakaria pasal yang kedua, mulai dari ayat yang pertama itu akan kita bahas. Sakaria 2 ayat pertama. Aku melayangkan mataku dan melihat, tampak seorang yang memegang tali pengukur. Ayat 2, lalu aku bertanya, kemanakah engkau ini pergi? Maka ia menjawab aku, ke Yerusalem, untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebarnya dan panjangnya.
Dan sementara malaikat yang berbicara dengan aku itu maju ke depan, majulah seorang malaikat lain mendekatinya yang diberi perintah, berlarilah, katakan kepada orang muda yang di sana itu demikian, Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Dan saudara lihat betapa kota ini diukur, lalu Tuhan dengan tegas berkata, aku sendiri, demikian firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi. Saya bisa bayangkan kalau Tuhan menjadi tembok berapi di sekeliling kita, bisa nggak santet menyerang kita? Bisa nggak orang hipnotis tembus kita? Bisa nggak kuasa kegelapan menyerang hidup kita? Makanya selalu saya bilang, kalau kita main-main sama Tuhan, kita bodoh. Kenapa kita bodoh? Karena dunia tambah jahat, serangan-serangan kegelapan. Wah, banyak suami-suami coba main-main, ngobrol-ngobrol sama wanita, pikirannya ini kan cuma datang ke karaoke ngobrol-ngobrol, nggak sadar wanita itu tiba-tiba pakai kuasa gelap, wanita itu tiba-tiba pakai roh pelet, wanita itu tiba-tiba pakai roh jahat, pakai ilmu-ilmu tertentu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Pria yang tadinya baik-baik sama suaminya, tiba-tiba pria yang tadinya baik-baik sama istrinya, tiba-tiba nggak cocok, ribut terus. Lalu dia bilang, memang rumah tangga kita sudah nggak cocok. Persoalannya bukan nggak cocok, Pak, persoalannya engkau sudah gunain sama wanita tersebut. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia di mana kita hidup ini jahat. Mungkin saudara bilang, kalau saya sih nggak mempan, pendeta, saya nggak percaya. Loh, soal nggak mempan, nggak percaya itu bukan tergantung kita mau atau nggak mau. Itu soal hubungan kita sama Tuhan. Kalau hubungan kita sama Tuhan benar, lalu saudara bilang, ya tapi saya enggak lah pendeta, saya kan juga pergi ke gereja. Loh, kalau sudah pergi ke gereja tapi juga pergi ke karaoke, sudah pergi ke gereja tapi juga hidupnya di diskotik, saudara, bagaimana bisa Tuhan jadi tembok berapi buat hidup saudara? Karena hidup kita sendiri nggak benar. Tapi kalau hidup kita udah benar sama Tuhan, Tuhan jadi tembok berapi. Orang mau rancangan yang jahat, mau hipnotis kek, mau pelet kek, mau santet kek, mau serangan apapun, nggak bisa nembus. Kenapa? Tuhan menjadi tembok berapi di sekeliling kita. Dan aku, kata Tuhan, haleluya, akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Nah, pertanyaannya, apa yang Tuhan ukur sampai Tuhan bisa menjadi tembok berapi di sekeliling kita? Yang pertama, yang Tuhan ukur adalah ketulusan kita dalam kehidupan ini. Ketulusan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini cari orang tulus makin sulit, saudara. Banyak orang pintar dagang tapi nggak tulus. Banyak orang pintar mimpin tapi nggak tulus. Banyak orang aktif dalam pelayanan, dalam tanda petik ini yang mengerikan. Banyak orang aktif dalam pelayanan tetapi nggak tulus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu Tuhan suruh Samuel untuk mengurapi Daud, Samuel rasa berat. Kenapa orang seperti Daud ini yang mesti diurapi? Lalu Tuhan bilang sama Samuel, bukan apa yang dilihat oleh manusia yang Tuhan lihat, karena Tuhan melihat hati yang tulus, hati yang benar, hati yang bersih. Itu yang Tuhan cari. Dunia ini penuh dengan orang-orang munafik yang cuma memakai topeng-topeng kepalsuan demi mendapat pujian buat dirinya sendiri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang Tuhan ukur ketulusan dalam kehidupan kita. Di mana ketulusan, di situ ada berkat yang luar biasa. Yang kedua yang Tuhan ukur adalah pengorbanan kita buat Tuhan. Betul, kita beriman, tetapi pertanyaannya, berani gak kita berkorban? Ketika kita harus menghadapi masa-masa yang sukar, berani gak kita tetap memilih Yesus lebih dari segalanya? Berani gak kita korbankan waktu kita, harta kita, tenaga kita, uang kita, segala yang paling berharga buat kita untuk kemuliaan nama Tuhan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang cuman omdo lah, omong doang, saudara-saudara. Ada banyak orang cuma NATO, no action, talk only. Kenapa? Karena gak berani korban. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dasar hidup Kristus adalah korban. Kenapa? Karena Kristus telah berkorban buat kita. Itu sebabnya menyadari korban Kristus, biarlah kita berkata, Tuhan, saya siap berkorban karena Allah segala-galanya buat saya. Yang ketiga, apa yang Tuhan ukur? Yang Tuhan ukur adalah kesetiaan kita dalam mempertahankan kebenaran. Ada banyak orang berani berteriak Yesus tetapi tidak setia. Ada banyak orang bilang Yesus segalanya buat saya, tetapi di masa-masa tertentu dia goyah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus jadi orang-orang yang setia. Air mata kita boleh mengalir, badai boleh datang, langkah kita harus tetap teguh karena Tuhan sumber kekuatan kita. Haleluya. Yang keempat, apa yang Tuhan ukur?
kemurnian kita dalam menjalani kehidupan, kemurnian kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan cari orang-orang yang hidupnya murni. Alkitab bilang, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan suci hatinya. Artinya apa? Orang yang murni. Apa yang dia pikirkan hanya Tuhan, bagaimana saya menyenangkan Tuhan, bagaimana hidup saya jadi berkat buat sesama. Dan Tuhan very serious with this matter. Tuhan ini sangat serius dengan hal ini. Ketulusan, pengorbanan, kesetiaan, kemurnian, dan yang keempat, keberanian kita dalam mengerjakan tanggung jawab kita. Kadang-kala kita sebentar-bentar cuma, Tuhan aku serahkan kepada Tuhan. Betul, ada hal-hal yang harus kita serahkan pada Tuhan, tapi ada hal-hal yang Tuhan serahkan kepada kita. Alkitab bilang, pergi jadikan sekalian bangsa muridku. Berarti apa? Itu tugas kita. Betul kita gak kuat sendiri, betul kita butuh tuntunan Roh Kudus, tapi kita yang harus pergi, kita yang harus cari jiwa, kita yang harus jadi saksi Tuhan, dan selebihnya Tuhan akan menyempurnakan. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Zakaria dibukakan oleh Tuhan. Sebelum kemuliaan Tuhan luar biasa datang, maka Tuhan kasih tali pengukur. Dia ukur orang-orang yang tulus hidupnya, orang-orang yang berani berkorban buat Tuhan, orang-orang yang setia, orang-orang yang murni, orang-orang yang berani mengerjakan tanggung jawab. Itu yang akan melihat Tuhan sebagai tembok berapi, di mana Tuhan akan menyatakan kemuliaannya bagi setiap kita yang percaya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus juga melalui program ini saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, dan setiap saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, dan Tuhan mulai tuntun kami mulai hari ini, karena kami tahu ada tali pengukur yang akan jatuh dalam hidup kami. Biarlah kami senantiasa tulus, kami siap berkorban, kami setia, hidup kami murni, dan kami berani dalam mengerjakan tugas tanggung jawab kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena Yesus kekuatan kita, gunung batu kekuatan kita, dan kota benteng kita yang membuat kita teguh. Haleluya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.